kalau suami selingkuh itu jangan-jangan karena kitanya. Maka begitu suami melakukan nusyuz, kita introspeksi. Pasti ada yang bilang gini, dia yang salah, saya yang harus upgrade. Ada yang kepikiran gitu? Giliran istri yang nusyuz, suami harus nasehatin, harus ngehajar, bahkan boleh mukul. Giliran suami yang nusyuz, istri yang disuruh upgrade. Ada yang gitu mikirnya? Tah, kompak gini. Terbukti bahkan penghuni surga sekalipun nanti itu akan menyesal. Kenapa? Ternyata saya sedekah segitu tuh bikin saya ada di surga ini. Tahu gitu maatunya gitu. Dan kita harus mendapatkan pelajaran bahwa kalau kita bakhil, kata Allah di dalam surat Muhammad ayat 38, kita tuh pelit pada diri sendiri. Jadi ukurannya apa kita punya al-kibr atau tidak punya al-kibr? Ukurannya adalah sikap kita masih dipengaruhi oleh apresiasi manusia. Maka kalau ibu takziah ke orang yang meninggal atau yang dapat musibah, ibu jangan bilang begini, yang ikhlas ya bu ya, udah takdirnya. Salah kaprah eta teh. Harusnya bilangnya yang ridho ya bu. Batal nggak sedekahnya? Enggak, cuman mindahin aja. Ya kan kita sebaik-baik nafkah yang kita keluarkan, terutama buat bapak-bapak, itu adalah menafkahi keluarganya. Jadi bisa dikatakan pelit kalau yang diberikan suami itu tidak memenuhi kecukupan kebutuhan anak dan istri. Tapi tidak dikatakan pelit selama dia mengeluarkannya sebatas kecukupan. Maka Allah berfirman, ini adalah bagi hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Amin. Alhamdulillah rahimakumullah, atas izin Allah kita kembali dipertemukan di majlis yang semoga Allah berkahi, semoga Allah berikan rahmat, Allah berikan maghfirah, dan Allah berikan sakinah kepada siapa saja yang duduk di majlis ini dan siapa saja yang menjadi sebab adanya majlis ini insyaallah. Segala puji bagi Allah yang masih mengizinkan kita sampai di bulan ini, udah bulan Rabiul Awal ya. Bulan di mana kita diingatkan kepada sosok besar Nabi Muhammad SAW. Bu Sufi muludan, ya muludan we atuh. Bin ada Rasul mah tara merayakan ulang tahun cenah. Siapa bilang Rasul suka merayakan ulang tahun? Emang enggak. Ini mah pangeling-eling. Pedah we Rasul rahirnya di bulan Rabiul Awal. Boleh nggak ngayain muludan di bulan Muharram? Boleh. Kenapa nggak boleh memperingati Rasul di bulan Muharram? Pek we. Sholawat aja tiap harinya punya. Berarti muludannya orang beriman mah sehari 2 kali. Kata Rasul, baca sholawat 10 kali pagi hari, 10 kali sore hari, insya Allah dijanjikan syafaat Rasul di yaumil akhir. Jadi jangan alergi dengan yang begituan ya Bu ya. Bismillah lah. Tergantung niatnya apa, tergantung di dalamnya ada apa.
Kalau niatnya memperingati Rasul, Bu Sufi, peperiheun apa peperiheun tatu bahasa Indonesia nanya? Ya atuh di bulan-bulan selain Rabiul Awal kita teh nggak suka ingat-ingat banget sama Rasul, cing atuh hari di bulan Rabiul Awal mah gitulah Bu nya. Tergantung yang ada di dalamnya apa. Kalau yang ada di dalamnya ada saya cerita nih, ada yang muludan ceritanya ya. Tapi di dalamnya tuh ya niatnya teh sholawat Bu, tapi geser euti karena joget atuh. Ada yang gitu? Ada. Asal nama juga sholawat gitu. Kalau ingin bertemu dengan Nabi Muhammad, asal nama gitu ya Bu ya. Nah kadit nama sarua wejeng nu itu na laguna gara royang we tungtungna teh ibu-ibu teh. Saya tuh diem aja ya Allah, ini saya mau ngisi muludan, mau cerita tentang Nabi Muhammad SAW. Saya ngebayangin ini kalau Rasul ada di depan majelis ini gimana? Saya aja perem Bu. Dah kan ya namanya setan ya Bu ya. Kababawa ku cengkokna kan. Tadi nama nu joget teh jempol wungkul Bu. Nya asal mah jempol heula kikiran kan. Terus leungeunna jadi kikiran, kepalana ge bujur gutak gitak. Aduh aing. Jangan ya Dek ya. Janganlah. Kalau mau sholawat, sholawat yang benar, yang mengingatkan kita pada Rasul, yang memupuk kerinduan kita pada Rasul, yang memupuk kecintaan kita kepada Rasul. Asal sholawat, tapi saya nggak ngebayangin. Saya tuh selama nungguin teh kan cerita nama lagu pembuka gitunya bunya. Tek si lagu nata itu, aduh saya teh tungkul, wenya rek kabur, gumaha orang disuruh datang ke situ ceramah. Kalau di situ aja saya kayak ngedengerin yang kayak begitu gitu ya. Tapi saya bismillah ya Allah, mudah-mudahan dari mulut saya yang begini-begini itu bisa dikurangi. Paling tidak geus joget nata istighfar gitu. Bismillah saya terusin. Dan saya mah kabayang atuh Rasul ada di majelis itu jika kumaha gitu. Iya kan? Udah Bu, kalau mau muludan yang benar ya. Baca berjanji boleh Bu Sufi? Boleh lah. Itu mah tahu sejarahnya berjanji? Udah dibahas kan waktu itu ya, waktu di majelis Salimah. Nah, nu ngangguk ieu teh. Udah waktu Salimah muludan tahun yang lalu kita bahas kan sejarah berjanji itu gimana, isinya gimana gitu. Itu mah tentang sejarah Rasul. Itu teh tulisan pemenang lomba tentang Rasulullah SAW. Mau dibaca pas muludan boleh, mau dibaca tiap hari boleh, asal ngerti we eusina. Kemarin saya mengingat waktu Salimah mengadakan itu supaya kita tuh ngerti isinya apa, karena kita nggak ngerti bahasa Arab semua. Cuman jangan sampai berpikir kalau nggak baca berjanji teh dosa, lain muludan lamun teu baca berjanji tah lamun kitu kakarak bid'ah. Mau dibaca berjanji boleh, bisi kurang tebal mah baca sirohnya Al Mubarak Furi gitunya 500 halaman sok. Cuman intinya tuh harus didapat gitu Bu ya. Mau muludan di mana we mangga. Kalau ada yang minta Bu Sufi ceramah, Bu Sufi bulan September Oktober telat. Dagus perbutkan ya. Alhamdulillah semangat untuk memperingati hari Rasul, hari lahir Rasulullah SAW. Tapi sing bebenangan biar dapat kita memperingat tuh, setelah memperingat tuh apa yang ingin kita ubah di dalam diri kita, yang itu teh ya memirip-miripkan dengan sunnahnya Rasul gitu.
sholawatna bari joget, parasmanana bari maksa, geus bari parasmanan bari diomongkeun nu merena teh. Ada kan kalau di lembur mah kalau muludan teh hajat ya Bu. Oh, hajat rongkahat. Kalau taklim biasa snack doang, kalau muludan mah prasmanan. Beres ceramah saya diundang ke ibu ketua majelisnya, Bu, ayo makan sama panitia. Isinya apa? Isinya ngebahas eta kiriman parasmanan. Eta si ibu eta geuranya mere pepes meni leutik meni kitu. Saya dalam hati, Gusti, baru aja saya ngomong gak didenge gitu. Jangan ya Dek ya. Udahlah, sesederhana mungkin, semakjleb mungkin ke kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sampainya usia kita di Rabiul Awal ini mengingatkan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, kita lanjut tadabur, membahas ngaderes, tadarus, mempelajari kitab apa Bu? Ibu maguranya. Kitab apa Bu? Minhajul Mu'minin. Kitab apa Bu? Kita tadarus kitab Minhajul Mu'minin. Mudah-mudahan kita menjadi muslimah yang lebih baik ya, insyaallah. Kemarin kita sudah membahas bab adab. Ini bab adab banyak Bu ya. Kemarin yang kita bahas tentang ghadab, tentang marah, tentang hasad, dan tentang toma'. Hari ini insya Allah kita akan membahas tiga atau 4 topik tergantung waktu ya. Yang pertama kita akan membahas di kitab ini, dilanjutkan bahwa penyakit hati. Kita kan lagi ngebahas penyakit hati ya. Penyakit hati yang berikutnya setelah kemarin al-ghadab, kemudian hasad, kemudian toma'. Penyakit hati berikutnya di dalam kitab ini disebutkan bakhil. Apa Bu? Bakhil itu meregehese. Bakhilun. Tahu meregehese? Mereket cap jahe. Meregehese. Itu bahasa India, beh ciamis. Bakhil asal katanya adalah menahan. Asal katanya ya. Asal katanya adalah menahan. Atau artinya apa? Menahan harta yang ada pada dirinya, nggak mau dikeluarin, alias pelit. Nanti Ibu ketemu lagi di dalam Al-Quran ada yang pelit itu maknanya asyuh. Harusnya itu Ustaz Felix ketutupannya. Bisa majarku cerah Bu Supi ini. Enggak enaknya nulisnya di sini soalnya. Asyuh apa Bu? Bakhil ini juga pelit. Asyuh juga sama pelit. Ini ada di dalam surat An-Nisa ayat 128 kalau tidak salah benar. Kayaknya itu kalau tidak salah benar. Dua-duanya istilahnya adalah pelit. Ya betul, 128. Bakhil itu artinya adalah menahan harta yang dia punya, enggan untuk mengeluarkannya di jalan Allah. Bakhil itu macam-macam Bu, enggak cuman mau bersedekah. Termasuk orang yang bakhil adalah orang yang malas bayar hutang karena dia menahan hartanya. Orang yang malas mengeluarkan nazar. Saya nazar kalau sembuh saya mau sedekah. Pas udah sembuh hayang healing heula. Terus uangnya dipakai healing dulu.
itu masuk kategori bakhil. Ada orang minta tolong, minta pinjaman uang, bakhil. Jadi bukan cuman nggak mau bersedekah. Apa bedanya dengan asyuh? Udah saya jelasin ya, pernah saya jelasin asyuh waktu saya bahas fikih suami istri. Teuing iraha. Kayaknya udah kelewat berapa tahun yang lalu ya. Itu ada di surat An-Nisa ayat 128. Ketika seorang istri mendapatkan suaminya melakukan nusuz. Apa nusuz? Si ibu masuk tawadu ari ditanya teh. Nusuz itu durhaka. Kalau istri nusuz kepada suami, durhaka kepada suami. Suami melakukan nusuz ketika dia melakukan pengkhianatan, pengacuhan, istrinya nggak dikasih nafkah, istrinya diselingkuhin, istrinya dizolimi, itu zolim. Apa nusuznya laki-laki. Jadi nusuz itu bukan cuma buat perempuan, Bu. Laki-laki juga ada nusuznya di surat An-Nisa ayat 128. Terus gimana kalau laki-laki itu nusuz? Maka si perempuan berserta si suaminya, kata Allah di surat An-Nisa 128, harus melakukan upgrade diri. Kalau di surat An-Nisa ayat 34, kalau istri yang nusuz, maka suami memberikan nasihat. Kalau dinasehatin gak mempan, istrinya harus dihajar. Apa dihajar? Bukan dihajar ya, dihajar, didiemin, dicuekin, gak dilayanin, gak dijawab salamnya, misah tidurnya selama 3 hari. Yang ketiga, fadribuhunna, kalau perlu dipukul boleh, tapi pakai berapa syarat? Itu lagi mengulang ece. Wal dibahas mengulang deui. Boleh dipukul dengan 9 syarat, Pak. Dengerin, Pak. Bongan aya di dia si bapaknya. Hayau ge bapak-bapak di dia hiji deui. Oh, dia cenah. Jadi kalau mantep, Masya Allah. Tapi ngahiung ya mah ameh nyamperkeun, ameh di papatahan ye rek ngabahas bab ieu. Boleh seorang suami memukul istrinya, caketing merenya. Pertama, kalau sudah dinasehati. Kedua, kalau sudah dihajar. Ketiga, tidak boleh dalam keadaan marah. Keempat, boleh kalau dia yakin 1 kali dipukul istrinya langsung solehah. Kelima, tidak boleh menggunakan alat kecuali sebesar siwak. Keenam, tidak boleh mengenai muka. 7, 8, 9, tidak boleh meninggalkan bekas di kulit, di otot, di tulang. Nah, kalau ada suami yang bisa memenuhi 9 syarat itu, sok boleh mukul istrinya. Pak, bisa gak, Pak? Si bapak jadi sasaran tembak sendirian soalnya di sini. Kalau Anda bisa begitu, silahkan. Kalau nggak bisa, nggak boleh. Ayah ya, mukulnya beri kita. Kan nggak boleh pakai alat, pakai mulut. Nggak boleh meninggalkan bekas dimanapun. Nggak boleh dalam keadaan marah. Harus yakin 1 kali pukulan istrinya langsung solehah.
Nah, kalau perempuan, kalau suaminya ketahuan nusus, maka perempuan nggak boleh kayak laki-laki dinasehatin laki-lakinya terus dihajar terus digebuk gitu, nggak boleh. Maka kata Allah di surat An-Nisa ayat 129, maka perintahnya itu adalah sulhan. As-sulhu khair. Ayyusliha bainahuma sulhan. Sulha wasulhu khair. Jadi disuruhnya tuh kalau perempuan mah kalau ketahuan laki-lakinya nusus, maka perempuan itu harus upgrade. Bawa kurang gelis, bawa kurang sengit, bawa kurang demplon, bawa kurang rapih, kurang senyum, bawa gitu. Jadi boleh jadi kalau suami selingkuh itu jangan-jangan karena kitanya. Maka begitu suami melakukan nusus, kita introspeksi. Pasti ada yang bilang gini, dia yang salah, saya yang harus upgrade. Ada yang kepikiran gitu? Giliran istri yang nusut, suami harus nasehatin, harus ngehajar, bahkan boleh mukul. Giliran suami yang nusut, istri yang disuruh upgrade. Ada yang gitu mikirnya? Tah, kompak gini. Terbukti kata Allah nih, dengerin. Wa ahdiratil anfusus syuh. Walaupun aku tahu kalian tuh pelit, kata Allah. Ya tadi manehana anu nusus, saya yang harus upgrade. Puguh dia yang salah. Pelit. Paham, Bu? Bedanya apa tuh? Kalau bakhil itu pelit materi, kalau asyuh, yang benar ya Bu nyebutnya. Ini susah nih. Al-anfususyuh. Saya kemarin baru itu ikut daurah Al-Fatihah sama daurah Al-Mulk sama Syekh Hanova Maulana, pemegang sanad Al-Quran tertinggi di Indonesia, dan Syekh Isa Al-Mash'arawi dari Mesir. Beliau pemegang sanad tertinggi di dunia. Al-Fatihah aja Bu, Masya Allah. Hari Minggunya Al-Fatihah, hari Sabtu Al-Fatihah, hari Minggunya Al-Mulk kemarin. Masya Allah. Walaupun saya nggak kebagian juga baca Al-Mulk di depan Grand Syekh. Pokoknya mah gitu lah. Orang teh belajar ngaji itu masih jauh dari bener Bu, Masya Allah ya. Merasa udah bener, di atas kita ada yang lebih pintar, ada yang lebih, dan ada yang pintar lagi. Baru bilang gini aja, Maliki yaumiddin, salahnya di mana cuk setem? Ma atau ma? Bedana naon? Jadi bukan Maliki, tapi Maliki. Emang beda Bu Sufi? Beda. As-samawati, as-samawati. Salah eta teh cenah Bu. Nu bener aku mah gitu Bu Sufi, ya bingung kan? Samawati karena dia infitah. Dia lidahnya datar. Jadi kalau ibu lidah belakangnya keangkat dikit aja, jadi bukan ma tapi ma. Masya Allah. Nanti Kamis insya Allah mohon doanya ngambil sanad juz 30. Juz 30 2 hari 2 malam. Bu, kucing tuh emang suka nyamperinnya tuh yang gak suka kucing tau Bu. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi kata Allah, kalau suamimu nusus, istri yang upgrade, walaupun aku tahu kalian tuh pelit. Dua-duanya ini penyakit hati, kata Allah. Kenapa
bakhil itu masuk kategori penyakit hati? Karena ketika kita menahan harta yang kita punya, yang Allah titipkan kepada kita, disuruh sedekah nggak sedekah, disuruh zakat nggak zakat, dia tahan hartanya. Berarti pada saat itu, ini esensinya nih, intinya, dia tidak meyakini bahwa harta yang ada pada dirinya itu dari Allah. Itu fatalnya orang yang meregehese itu. Meregehese, tahu pemirsa? Meregehese, ngasih aja susah, itu teh terjemahannya. Tapi bahasa Sunda, bukan bahasa India ya. Ketika orang sulit untuk mengeluarkan infak, dia menahan hartanya, berarti saat itu dia tidak yakin bahwa harta yang ada pada dia tuh bukan karena dia semua. Itu pertama. Yang kedua, orang yang bakhil, orang yang pelit tidak meyakini bahwa apa yang akan dia keluarkan itu akan dia samper juga. Makanya di dalam apa Bu? Di dalam hadis ya. Enggak, di dalam Al-Qur'an. Kalau kita bakhil itu sesungguhnya kita bakhil untuk diri sendiri. Punten, dibuka surat Muhammad. Iya. Surat Muhammad ayat 36. Kalau tidak salah benar. Di situ dikatakan bahwa kalau kita pelit, kita itu sebetulnya pelit pada diri sendiri. Dan Allah mah nggak butuh harta kita. Allah mah maha kaya, Allah Al-Ghani, maha semuanya punya, nggak butuh dengan sedekah yang kita keluarkan. Orang bakhil itu tidak meyakini bahwa, apa dulu saya pernah jelaskan kata dasar infak itu apa Bu? Nafako, iya benar nafako. Apa artinya nafako teh? Munafik. Nah, itu satu akar kata. Infak satu akar kata. Apa artinya nafako? Apa Bu? Cung. Nanti saya kasih door prize nih. Ada produk Otsen buat lutut, siku yang nini biasa jika saya nyari ini pakai Otsen, tinggal disemprot doang. Ini waktu saya haji, masya Allah, alhamdulillah. Apa pernah saya jelasin? Nih kalau ibu lihat gambar ini, inget gak? Pernah saya jelasin akar kata dari kata infak apa tuh Bu? Apa Bu? Terowongan. Itu cerita nama terowongan Ibu Kalau terowongan itu kan ada dua muka Bu ya, sebelah sono sama sebelah sono. Kenapa orang munafik itu diambil dari akar kata nafko? Karena orang munafik itu kadi itu hayu, kadi hayu. Ketemu sama orang ini gitu kan, kata Rasul, kata Allah di dalam Al-Qur'an ketika membahas Abdullah bin Ubay. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Wa idza, dan seterusnya. Kalau mereka ketemu dengan Rasul, ya Rasulullah saya beriman kepadamu dan kepada Allah, gitu. Nanti kalau mereka bertemu dengan musuhnya, alah kamari mah eta mah nipu doang lah gitu. Ayat itu deh di surat Al-Baqarah panjang dibahas tentang orang munafik. Mereka dua muka. Kemarin bilang ya Allah ada gitu ya. Saya teh meuni ieu ka ibu teh meuni seneng pisan ibu teh. Nanti ketemu orang lain, jangan main sama si ibu itu, si ibu teh cepat. Itu nafako. Terus kenapa infak juga diambil dari kata nafako? Karena infak yang kita keluarkan itu ibarat kita mengeluarkan di sini nanti akan muncul di sini. Kita keluarkan di dunia nanti akan kita ketemu di akhirat. Makanya kata infak diambil dari kata nafako. Catat atuh kalau saya nanya lagi deh butuh si awas ya kalau nggak ngerti.
tuh senang Bu mempelajari yang begini supaya kita tuh tahu esensinya gitu. Kita tuh jadi ngerti rasa katanya. Sehingga ketika kita mengeluarkan, kita tuh tidak berpikir bahwa kita sedang mengurangi harta kita, enggak. Tapi kita sedang memindahkan harta kita yang sekarang ada di dunia, nanti kita berpindah, kita ambil di akhirat. Makanya dari ambil kata nafaqo yang artinya apa? Terowongan. Nah, itu infak. Jadi orang infak itu disebut penyakit hati di kitab Minhajul Mu'minin itu karena yang sakit itu hatinya. Dia tidak punya keyakinan bahwa Allah yang ngasih kepada dia, sekarang Allah yang minta, lalu dia nggak mau mengeluarkan. Lalu yang kedua, dia tidak yakin bahwa yang dia keluarkan itu adalah sesungguhnya sedang dia pindahkan dari kualitas dunia. Kualitas dunia itu artinya apa Bu? Gini, kalau 100.000 dengan kualitas dunia, kira-kira cukup buat apa? Bu, beli lipen setip, beli kerudung, ya, misalnya gitu. Ada masanya nggak? Ada masanya. Mungkin kerudungnya mah nggak akan basi, tapi orang nak kaburu maut, ya kan? Itu nilai dunia 100.000 sekarang. Kita masukkan 100.000 itu ke dalam keropak, kemudian jadi 1 meter 2 meter pipa air di masjid ini. Kira-kira diambilnya nanti di terowongan akhirat, sama nggak bobotnya dengan jilbab atau lipstik yang dibeli di dunia? Beda. Jadi yang sakitnya tuh hati kita ketika kita bakhil, susah mau mengeluarkan infak pada orang lain. Nah, jadi sekarang mah kalau ibu infak harus punya keyakinan, kamu pergi dulu sekarang dari dompet saya ya, nanti saya samper di akhirat, karena akan menembus terowongan antara dunia dan akhirat. Itu bakhil. Mana tadi? Surat Muhammad. Surat Muhammad ayat 47. Ayat 37. Ayat 38. Ha antum haula tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum may yabkhal wa may yabkhal, barang siapa yang bakhil. Bakhilnya bukan cuma dengan uang ya Bu ya. Ada orang mau pinjam mobil, ih jangan, nanti kalau kegores kumaha. Ada orang mau pinjam mixer atuh Bu, mau ada mertua saya ambeh jadi munantu soleh gitu rek nyieun kue. Takut rusak, nggak mau dipinjemin. Wa may yabkhal, barang siapa yang bakhil fa innama yabkhalu an nafsih. Sesungguhnya kalau kita bakhil, kita tuh tidak sedang pelit sama orang. Kita bukan sedang pelit sama Allah. Kita sedang pelit pada diri sendiri. Gak mau menginvestkan harta kita untuk akhirat kita. Di dalam surat Al-Munafiqun ayat 10, Allah menggambarkan bagaimana penyesalan orang-orang yang tidak bersedekah di dunia. Ya Allah cing, atuh dihidupkan lagi saya teh barang sebentar aja, pasti saya akan bersedekah dan saya akan beramal soleh tejiga kamari gitu. Gak kayak kemarin waktu di dunia, ya Allah hidupin lagi saya sebentar aja. Itu penyesalan nanti. Bahkan di dalam sebuah penjelasan surat Al-Mu'minun ayat 10 itu
di situ disebutkan penyesalan mereka tuh bukan nanti di akhirat setelah diyaumil jaza atau diyaumil mizan. Mereka menyesalnya tuh di alam kubur ketika sakaratul maut. Bahkan kita buka ya, surat apa Bu? Surat Al-Munafiqun. Kok Al-Mu'minun hari sih Ibu? Hari tadi saya nyebut kenaun gitu. Ibu masalah dengar kali. Mending boleh sih Bu Subi banyak. Al-Munafiqun ayat 10. Di surat Al-Munafiqun ayat 10 nih ya, Allah sebutkan salah satu penyesalan. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Sampai datang maut kepada kalian. Lalu kemudian fayaqulu rabbi laula akhartani, ya Allah sekiranya saya ditantar aja gitu. Dibalikan lagi ke dunia, laula akhartani ila ajalin qarib, sepetaran aja ya Allah. Fa asaddaq, pasti saya akan bersedekah ya Allah gitu. Lalu dia mengatakan juga kepada Allah, wa akum minas salihin, dan aku akan jadi orang soleh ya Allah gitu. Ini penyesalan orang-orang yang di sini disebutkan ayyatiya ahadakumul maut. Dalam penjelasan yang saya baca, penyesalan itu muncul bukan saja nanti di neraka, bukan saja nanti pas ngelihat tayangan ininya, bukan saja nanti di yaumil hisab, di yaumil jaza, yaumil mizan, bukan. Ya'tiya ahadakumul maut di sini adalah ketika dia sakaratul maut dan ketika dia naja. Tahu naja? Naja tuh pas dicabut kerlek. Nah itu naja. Kenapa? Karena orang yang naja, orang yang begitu dicabut nyawanya, bahkan dalam sebuah penjelasan ketika orang sakaratul maut itu tuh sudah dikelebat-kelebatin Bu. Nih kamu kagak sholat tuh kayak begini nih. Nih lo gak sedekah tuh gini nih. Nih kamu sedekah segini tuh begini pahalanya. Nih kamu ngaji tuh begini pahalanya. Nih kamu melototin suami tuh kayak begini nih. Nah gitu. Kunaon sareri pas melototin suami. Jadi orang yang sakaratul maut itu Bu, itu dikelebat-kelebatin. Nanti di alam kubur sama pagi sore penghuni kubur itu sama Allah ditayangin. Bakal tempatnya nanti itu seperti apa? Jadi bukan saja nanti di akhirat dia menyesal di neraka ketika dia ya Allah ternyata saya tidak bersedekah tuh segini akibatnya gitu. Bahkan penghuni surga sekalipun nanti itu akan menyesal. Kenapa? Ternyata saya sedekah segitu tuh bikin saya ada di surga ini. Tahu gitu mah atunya gitu. Jadi bukan cuman penghuni neraka geus karuhan lah ari penghuni neraka nya pasti nyesel. Tapi penghuni surga pun ya yang surganya level-level bawah gitu nya tahu begini ya gitu. Dia kita nanti akan tahu, oh ternyata ya Allah menolong dengan sedih itu aja pahalanya sebagus ini. Ternyata saya sedekah segitu aja, saya beramal soleh segitu aja, ternyata balasannya segininya gitu. Itu nanti kita akan nyesel tuh Bu. Tahu gitu mah ya, saya sedekahin aja semua. Nah, ini tuh dikabarin sama Allah surat Al-Munafiqun ayat 10 supaya kita ngambil pelajaran. Jangan sampai lo nyesel lo ya nanti di akhirat, gitulah kasar namanya Bu ya. Dah kadang-kadang ditahan-tahan gitu nggak kepake. Kok emak-emak matanya dinner set ngajajar 10. Sok pirek aya 10 numpuk teu diparake. Dihisab lo Bu. Kerudung aya 100 siki nu dipake eta deui. Gamis, tas, kristal,
coba eta mun dijual terus disedekahkeun baru tuh nanti di akhirat ternyata bakhil. Jangan kotori hati kita dengan penyakit bakhil, karena itu artinya kita nggak yakin bahwa rezeki di tangan kita itu dari Allah, dan kita nggak yakin bahwa apa yang kita keluarkan di dunia dia akan muncul nanti di akhirat. Dan kita harus mendapatkan pelajaran bahwa kalau kita bakhil, kata Allah di dalam surat Muhammad ayat 38, kita tuh pelit pada diri sendiri. Oke. Jika udah dibahas etanya kantong koneng diderkeun deui aya eusian deui da. Salah tuh panitia teh nyebarkeun kotak infak Bu Sufi can anggeus bahas ieu. Cuk si ibu teh alhamdulillah. Bakhil. Nauzubillah summa nauzubillah. Yang kedua di bahasan ini ya, kalau di kitab yang kelima. Hubbul jah, gila popularitas. Di dalam kitab ini disebutkan bahwa orang yang gila hormat, gila jabatan, gila popularitas itu penyakit hati. Karena nanti nanti ada bahasannya setelah ini dengan al-kibr. Orang yang ingin terkenal, ingin dihargai, ingin dihormati, itu ada penyakit hati dalam dirinya. Kenapa? Karena dia merasa al-kibr. Dia merasa besar, merasa kenapa sih saya datang meni eueuh nu nyambut. Terus dia merasa sedih dengan perasaan seperti itu, berarti dia punya al-kibr. Apa al-kibr tuh? Ia merasa gede, merasa patut dihormati, merasa layak dihargai. Padahal mahnya, ya Allah, kalau orang tahu kejelekan kita, kalau orang tahu dosa kita, jangankan orang lain, kalau kita nyadar aja sendiri, gak akan kita menerima penghormatan dari orang lain. Tapi gimana Bu Sufi kalau populernya itu bukan karena dia? Kan sekarang banyak ya Bu ya. Oh, Ustadz Felix tuh populernya luar biasa tuh. Meni hampir muka YouTube, muka IG, muka TikTok, Ustadz Felix deui, Ustadz Felix deui. Itu mah keberkahan karena dia siarnya luar biasa. Sok para ustadznya, aya nama meni guk-gok. Tahu guk-gok? Nya kaditu kadieu katingali we hayo gitu. Kalau itu bukan sesuatu yang dia inginkan karena ingin penghargaan, karena ingin tenar, tapi demi syiar dakwahnya, ya nggak ada masalah. Daripada di TikTok teh pinuh kuno jararoge teu puguh. Ayo. Mendingan pinuh ku nasihat, lumayan lah Bu Sufi nasihat semenit 2 menit aya. Ketemu lah gitunya, keur ningali nu joget teng, tiba-tiba ada TikToknya Bu Sufi tentang apa gitu. Kan lumayan. Saya asalnya nggak punya Bu, asalnya saya nggak punya medsos, kata saya, aing mah haroream jadi orang terkenal tuh nggak enaknya anak oge. Saya lagi di Mekah keur husu-husu ngajinya, ujug-ujug anu nyamperkeun hayang dipoto. Ustazah ini Ustazah Sufi yang di TikTok ya, mau dong difoto gitu. Kamari lagi aksi Palestina, orang gitu, tiba-tiba nyamper, ini Ustazah Sufi, ya Allah lihat aslinya dipoto. Aing keur kikieun cek set. Kadang-kadang saya mah habis ngisi di mana tuh di Paledang kan nyungsep ke bawah ya Bu ya, jalan ke bawah. Jadi pas saya naik sendirian tuh jalan naik ke atas capek pan. Aya gerobak nu jualan minuman rokok gitu. Saya beli we di pinggir jalan. Nah jero hate teh alah siamun keur kieu aya jamaahnya. Bener abis gitu teh Bu Sufi kemarin ngapain di Paledang Cigogo di sisi jalan. Ada capek atuh ya. Pernah juga abis mandiin jenazah. Beres mandiin jenazah, anaknya ini Bu kayaknya terlalu sedih terus
kayaknya inilah masukan jin. Jadi saya rukyah dulu. Jadi habis mandinya aja terus ngarukyah. Capek pan. Udah naik motor berhenti aja di pinggir jalan, minum dulu. Bener ada yang ngeliat. Nggak enak jadi orang terkenal tuh. Marukankeun. Ke supermarket lagi asik-asik milihan, nu nyamperkeun, hayang foto, hayang aing mah. Tongnya mau nyamperkeun Bu Supi, Bu Supi, Bu Supi assalamualaikum geus we lah. Anak saya suka rarisieun, sini Bu, jangan lewat situ ya. Kenapa? Kayaknya ada jamaah ibu suka lama, cenah gitu. Gak enak Bu. Kemarin saya kemana ya? Gitu juga, ngeliatin aja. Saya senyum. Ini Ustazah Sufia, iya. Dikira gampang ngejaga hati lagi gitu, kagak. Kita istighfar jeung ta'awudz kudu sabaraha kali boa. Kalau itu sebagai efek samping dari dakwah kita dan bukan sesuatu yang kita inginkan, nggak apa-apa. Walaupun ada nasihatnya dari Rasul, kalau bisa malah jangan jadi orang terkenal. Emang bener Bu, jadi orang terkenal teh ngajaga keikhlasannya susah. Karena itu tuh bagian dari penyakit hati. Maka udah jangan pengen jadi orang terkenal karena cuman pengen jadi orang terkenal. Terkenal karena apanya gitu, pengen gila hormat, pengen dihargai, pengen itu. Janganlah. Karena kalau kita pengen terkenal, gila hormat dan seterusnya, berarti kita sangat fokus pada penghargaan manusia. Capek. Wallahi capek. Nih ya, saya lanjut ke bab al-kibr, bab sombong. Bab sombong itu Rasulullah SAW menyebutkan la tadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarrah min kibr. Maka kata Rasul, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga siapa orang yang karena keadaannya fi qalbi, di dalam hatinya, misqal dzarrah, walaupun sebesar biji sawi, al-kibr, minal kibr, dari kibr. Al-kibr itu apa? Al-kibr itu kalau di dalam Al-Qur'an itu disebutkan dalam bentuk istaf'ala, istikbar. Istikbar itu artinya merasa besar. Kalau merasa besar artinya besar atau enggak? Saya teh merasa tinggi, berarti ini disebutkan. Kalau saya merasa tinggi, aslinya berarti saya nggak tinggi. Merasa cantik artinya berarti nggak cantik. Itu Allah sebutkan dalam konteks Fir'aun di dalam Al-Quran. Istakbaro. Fir'aun itu merasa besar sehingga dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku ini adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Kenapa Allah menyebutkannya istakbaro, merasa besar? Karena aslinya Fir'aun tuh yang gak ada apa-apanya di hadapan Allah. Aslinya tuh dia kecil gitu. Makanya dengan kata istakbaro. Orang yang merasa besar, istakbaro itu pada saat yang sama dia akan merendahkan orang. Nih ya, kalau ada orang misalnya pejabat gitu datang, iya meni eueuh nu nyamperkeun, meni eueuh nu salam, berarti dia merasa orang lain lebih rendah, dia harus rengkuh, harus menghormati saya, harus nyambut saya, kan gitu. Pada saat dia merasa besar, maka pada saat itu dia merendahkan orang lain. Maka penyakit al-kibr, jangan samakan. Kiber itu kalau diterjemahkan pakai bahasa Indonesia kan sombong ya Bu ya. Sombong orang Indonesia kayak gimana coba Bu? Nulak cangkeng di nukelek. Orang Indonesia makan gini. Kemarin saya ke BRP loh Bu Sufi, ke teman saya dekat rumah Bu Sufi. Kok nggak mampir ke saya? Ini sombong gitu kan? Nggak pernah mampir, nggak pernah nyapa, nggak pernah. Ini sombong gitu kan gitu. Padahal kalau dilihat di Al-Quran, definisi sombong itu adalah ketika berpaling
paling dari kebenaran Allah tuh sombong. Coba lihat di surat surat apa Bu? Surat An-Naml ayat 14. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wajahadu pakai jim ya, jim ha dal, bukan jim ha dal, karena artinya besar, artinya beda. Wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwan, dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan mereka, padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Ini Ibu baca ayat-ayat sebelumnya ya. Di An-Naml ini digambarkan, jadi orang-orang kafir Quraisy dulu Bu, ketika ditanya kepada mereka, menurut kamu yang menciptakan kamu tuh siapa? Mereka akan menjawab, Allah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi siang dan malam? Mereka menjawab Allah. Tapi ketika mereka disuruh la ilaha illallah, mereka nggak mau. Kenapa? Mereka mengingkarinya karena mereka tidak siap. Nih, kenapa Abu Jahal dan Abu Lahab mengendap-endap mendengarkan Rasul membacakan ayat-ayat Allah. Kenapa? Mereka tahu ini bukan syair, bukan pantun. Mereka tahu dengan keindahan ayat-ayat Al-Quran. Abu Jahal dari sebelah sini, Abu Lahab dari sebelah sini, set keketipan di belakang rumah Rasul, pasang rok. Kenapa? Mereka tahu kebenaran yang disampaikan oleh Rasul, tapi ketika mau dikatakan la ilaha illallah, mereka nggak mau. Kenapa? Karena begitu mereka mengatakan la ilaha illallah, artinya dia harus merendah di hadapan Allah dan dia hanya meninggikan Allah. Dia nggak siap, makanya disebut sombong. Jadi kalau kita mengetahui kebenaran, sebuah kebenaran dari Allah, lalu kita tidak mau tunduk kepada Allah, itu hakikat al-kibr. Jadi sombong di sini bukan sombong versi Indonesia aja ya Bu ya. Kalau versi Indonesia mah gitu, ibarat ngajak kamari healing, meni sombong gitu kan. Kalau di Indonesia mah ya nggak begitu. Ketika mereka mengingkari kebenaran Allah, itulah yang disebut dengan sombong. Kalau dia sombong di hadapan Allah, maka dia akan orientasinya pada manusia. Maka Abu Lahab, Abu Jahal, setiap ada yang masuk Islam akan mereka kejar. Kenapa? Karena kalau ada yang masuk Islam, artinya orang itu siap untuk membangkang dia demi tunduk pada Allah, seperti halnya Bilal. Kecuali Umar ibn Khattab. Kalau yang lain Bu, begitu dia masuk Islam, dia akan sembunyi-sembunyi supaya anak dan istrinya nggak jadi yatim, nggak jadi janda, karena pasti dibunuh oleh Abu Lahab, Abu Jahal. Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu enggak. Begitu dia masuk Islam, dia ambil kudanya, dia keliling pasar. Inilah Umar yang sudah masuk agama Islam. Siapa yang anaknya mau jadi yatim, istrinya mau jadi janda, silakan berhadapan dengan Umar. Oh, kalau Umar begitu. Jadi itu al-kibr. Maka hati-hati ketika kita punya perasaan al-kibr, kita merasa enggak butuh dengan perintah Allah. Nih, al-kibr itu bukan hanya dalam konteks dengan manusia. Misalnya begini, nauzubillah summa nauzubillah, Bu, ayo Bu, wakaf kan itu teh bekal untuk hari kiamat kita. Terus kita punya rasa, saya makanya udah banyak amal solehnya yang lain, songong banget gitu. Itu kan berarti kita sudah merasa besar di hadapan Allah. Kita nggak mau tunduk pada aturan Allah. Ada orang disuruh baca Al-Quran, saya mah ada amalan yang lain misalnya gitu ya. Saya kemarin dapat nasihat, Masya Allah ya, kalau bertemu dengan orang soleh itu luar biasa.
Jadi mendapatkan nasihat tentang pentingnya kita berta'amul, berinteraksi dengan Al-Quran sesederhana apapun. Sesederhana apapun. Kemarin nasihatnya surat Fatir ayat 29 sampai ayat 30. Aduh, itu ayat kesukaan saya, tapi ketika saya dengarnya dari Grand Sheikh, ya Allah. Jadi kemarin ada dites kan berapa orang, siapa yang mau dites gitu tuh. Terus ada yang ditesnya tuh bacaannya tuh garek gok welah gitunya. Bacaannya tuh nggak lancar gitu. Tapi syekhnya tuh selalu bilang gini, Jamil, Jamil, Jamil katanya. Keren, keren, keren kata dia gitu. Orang Arab yang ngomong bahasa Indonesia, keren, keren kata dia gitu. Terus kata Syekh Hanova yang orang Indonesianya, keren banget. Nah, terus dia nurutan tuh Syekh Isanya orang Arab tuh, keren beng, keren beng, keren beng. Kata saya, naon keren? Oh keren banget kata. Padahal yang ngaji itu ngajinya nggak lancar. Dia betulin apa tuh yang kemarin paling susah tuh, wayak bidn. Paling susah tuh di dalam surat Al-Mulk ya, wayak bidn, wayak bidn. Salah terus si ibu itu, tapi dia mengulang berapa kali kata syekhnya, Jamil, 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 Mumtaz, Mumtaz. Kita yang ngedengernya teret gitunya. Tapi saya mengambil pelajaran tuh dari surat Fatir ayat 30 itu, ya Allah. Gimana kita mau menghina orang yang bacaannya salah, kemudian dia lagi belajar walaupun dia utag atau garek gok gitu ya, panjang dibikin pendek, pendek dibikin panjang, sa dibikin sya, sya dibikin sa, kho jadinya apa, do jadinya apa gitu. Bagaimana mungkin kita mau menghina mereka sementara Rasul sendiri menghargai orang yang belajar Al-Quran terbata-bata, salah-salah, pahalanya 2 kata Rasul. Lalu kata Allah, wa yuwaffihim ujurahum wa yazidahum min fadlih. Aku yang menyempurnakan pahalanya kata Allah. Dan aku yang akan menambahkan kebaikannya. Bukan karena bacaan kita yang mulus, lancar, fasih, mungkin. Enggak. Liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih kata Allah dalam surat Fatir ayat 30. Mau tilawah kita kayak gimana, mau sholat kita masih ingat popoyan candi angkatan, mau sedekah kita yang receh-receh, selama itu tujuannya adalah tijaratan, berbisnis dengan Allah karena Allah, lan tabur, sampai kapanpun kita tidak akan pernah rugi. Sesedikit apapun kita mengeluarkannya, sejelek apapun, sesederhana apapun kita melakukannya, kita nggak akan pernah rugi. Kenapa? Karena Allah maha mensyukuri dan karena Allah maha pengampun. Kalau ada yang salah, Allah ampuni. Kalau ada yang sederhana, Allah terima karena Allah tuh maha mensyukuri. Ya Allah. Saya tuh pas kemarin di kupas Al-Fatihah, Gusti geuning masih banyak yang salah gitu ya. Al-Mulk kita baca tiap mau tidur kan Bu, asal lancar we kan kita teh ya, tabarakalladzi biyadihi gitu. Pas kemarin dikupas, sebelum saya ke daurah itu, saya teh ke anak saya dulu malam-malamnya teh sok teh ibu talaki heula teh Al-Mulk kata saya teh. Karek saayat geus tetot atuh. Baru gini, tabarakalladzi, ka bukan ka. Hah? Tabaroka atau tabaroka? Satu atau kedua? Tabaroka atau tabaroka? Satu atau dua? Belum aya nu kampanye teh naon nyebut 2 ge bro. Ayeuna mah 5 mangkaning Bu. Atuh ya, Pilkada Kota Bogor keren. Ayeuna ada 5 calonnya. Yuk, tabaroka atau tabaroka?
Satu atau dua? Dua. Mana bararingung gitu wajah nate. Saya baru nyebut tabaraka aja udah salah. Kak, ibu itu ada hamesnya. Oh iya. Tabarakalladzi, zi ibu bukan ladzi. Itu ujung lidah ibu terlalu banyak yang nempel di ujung giginya, cenah. Jadi zalnya terlalu tebal. Baru sama anak saya udah lebih kali dari 10 salah saya tuh dari ayat 1 sampai 30 Al-Muluk. Alah, sia mangkaning tiap hari dibaca. Bayangin kalau Allah itu enggak Ghafurun Syakur, kita teh boro-boro menang pahala merenya punya. Yang ada mah tiap hari kita bikin dosa. Makanya harus belajar supaya salahnya jadi pahala. Saya tiap hari itu ke anak saya nyetor sehalaman, 2 halaman, Bu. Hari ini salah dalnya, besok salah soknya. Kemarin saya nggak kebayang bakal salah al. Siratal ladzi, Bu, lam itu enggak tebel. Siratal ladzi atau siratal ladzi. Satu atau dua? Bingung. Sama, saya juga kemarin bingung. Lam itu kan bilangnya bukan jadi siropo bukan to Ternyata ya ilmu nanya punya. Bayangin ya Allah, untung Allah tuh maha pengampun, maha mensyukuri. Jadi jangan berhenti. Kalau gitu mah Bu Sufi saya mau baca Al-Muluk deui. Enggak, jangan. Baca aja tuh Al-Muluk Waqiah tiap mau tidur. Bari kita punya itikat, ya Allah, saya teh lagi belajar. Kalau ada yang salah ampunilah, kalau ada yang baik terimalah gitu. Gak tahu Bu, saya juga dari 30 ayat itu mana yang benernya, mana yang salahnya Bu ya. Pahalanya segimana, dosanya segimana gak tahu. Udah serahkan pada Allah. Yang penting kita belajar. Baru Al-Muluk, kumaha engke besok saya sejuz. Besok hari Kamis 2 hari. Kamis, Jumat, mau talaki juz 30 teka bayang tuh salahnya nya. Gak apa-apa. Kita bukan tentang hasil tapi tentang proses. Tentang proses. Kalau mau nurutkan keinian manya, Bu Sufi masih ikut daurah Al-Fatihah etah ustazah TikTok. Masa saya ada yang nyebut ustazah TikTok karena terkenalnya di TikTok? Dah Bu, itu al-kiber. Jadi ukurannya apa kita punya al-kiber atau tidak punya al-kiber? Ukurannya adalah sikap kita masih dipengaruhi oleh apresiasi manusia. Kalau dipuji kita akan menyayanginya, memperhatikannya. Kalau kita nggak dipuji, nggak dihormati, kita akan sakit hati, kita akan berkurang kebaikannya kepada dia. Itu pengaruhnya. Jadi al-kiber itu bukan hanya dalam akhlak kepada manusia, kepada Allah. Kalau kepada Allah tadi apa al-kiber itu? Tidak tunduk kepada kebenaran Allah. Berikutnya, penyakit hati yang diajarkan di kitab ini adalah ria. Apa ria itu? Pamer, kata si ibu. Melakukan sesuatu karena ingin diapresiasi orang. Itu kan sama tuh Bu. Bakhil karena nggak fokus sama Allah. Sombong, nggak mau tunduk sama Allah. Apa tadi? Ingin dipuji, gila hormat dan lain sebagainya karena tidak fokus pada Allah. Ria ini di dalam surat Al-Baqarah ayat 264 kalau tidak salah ya. Termasuk yang bisa menghilangkan pahala sedekah sebesar apapun ketika kita melakukannya dengan ria.
Bahkan di surat An-Nisa ayat 142, orang yang ibadahnya, dalam ayat ini disebutkan sholatnya dalam keadaan ria, ingin dipuji orang, itu salah satu ciri orang munafik. Selama ini kan kita taunya ciri orang munafik itu apa? Kalau berbicara bohong, kalau diamanahi hianat, kalau berjanji dia ingkar. Sekarang kita lihat di surat An-Nisa ayat 142, Allah menyebutkan bahwa orang yang idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau dia 142, innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik itu yukhadi'un Allah, dia akan bermaksud menipu Allah. Bermaksud menipu Allah, wa huwa khadi'uhum, padahal mereka sedang membohongi dirinya sendiri, menipu dirinya sendiri. Wa idza qamu ila shalah, kalau mereka diseru untuk berdiri untuk menegakkan shalah, qamu, mereka salat, mereka berdiri, tapi kusala. Apa kusala? Dek-dek, hante-hante, males-malesan. Sholat nama, tapi males-malesan, ngasal. Kusala tuh gitu, ngasal. Cirinya apa? Ciri kalau ada azan, nah geus adzan deui ieu teh, ta eta. Berarti sararangeuk rek salat. Idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau mereka disuruh untuk sholat, mereka sholat, mereka berdiri, tapi kusala, males-malesan. Kusala teh yuraunan nas, karena mereka riya kepada manusia. Jadi sholatnya dia tuh males-malesan kalau nggak ada yang ngeliatin. Dalam kitab ini disebutin salah satu ukurannya adalah beda tingkat kekhusyuan ketika ada dan tidak ada orang. Pas nggak ada orang, inna a'toina wal asri, makulhu. Pas ada orang, tabarakalladzi biyadihi. Itu cirinya. Jadi orang yang sholat, dia akan males-malesan kalau dia ria, karena pengennya diapresiasi sama manusia. Apa kata Allah? Innal munafiqin, itu teh cirinya orang-orang munafik. Ini munafiknya kalau yang tadi idza hasakadabak, kalau dia ngomong bohong, kalau berjanji dia ingkar, kalau dikasih amanat dia khianat, itu kan kepada sesama manusia. Ini apa dikatakan? Orang yang yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Dia yang mau ngebohong sama Allah, dia yang mau nipu sama Allah, padahal dia nipu diri sendiri. Orang yang ria tuh menipu diri sendiri. Dan pasti akan capek orang yang ria tuh. Emang kalau saya pakai baju ini lagi, minggu kamari pakai baju ieu lamun aya nu kieu kumahanya. Bae we. Emang kalau kita kondangan terus pakai baju itu lagi, orang apaleun gitu? Belum tentu dina apaleun gerek ngagantian gitu. Bu, kok pakai baju itu lagi? Jangan atuh Bu, sini ke butik dulu sama saya. Tamun rek itu kakaranya. Capek Bu. Berharap apresiasi manusia tuh capek. Sok. Kita ria pada suami sekalipun capek. Dangdan sataker kebok pengen dipuji sama suami. Pas datang, mana si ibu? Boro-boro dipuji. Saya pernah nurutan Teh Nini ya. Teh Nini itu Masya Allah
Allah dulu karena saya bareng sama beliau waktu masih mahasiswa. Beliau tuh kalau mau tidur Bu cantik banget gitu. Masya Allah pokoknya mah. Saya nurutan, anak saya bingung, ibu mau kemana? Tumben sih ibu gitu. Capek Bu berharap pada manusia mah. Makanya udah biasa welahnya, sebatas kita menghargai manusia. Kenapa ibu ke kondangan kudu dangdan pantes? Karena itu majelis terhormatnya orang yang punya hajat. Da ibu make daster gitu dosa teu haram. Haram gitu ke kondangan make daster pakai sendal jepit kerudung kaos urut belanja. Enggak dosa. Cuman kita tidak menghormati majelisnya si tuan rumah. Gak baik membuat tidak nyaman orang lain. Tapi kita juga nggak boleh lebay. Karena saya pernah ada jamaah biasa mah ketemu kan biasa wenya gitu garilis gitu pas di gedung pakai bulu mata anti badai lah, pakai segala macam gitu kan. Terus saya sih biasa aja ya, da amaluna amalukum wenya masing majelis Bu Sufi oke masing geus diajaran fikih tabaruj ku Bu Sufi ge mah enggak beda eta mah urusan masing-masing ya. Jadi pada aduh malu ya ada Bu Sufi gitu kan jadi riweuh Bu. Coba kalau karena Allah makan ketemu siapa aja juga bae weda nggak akan ada pengaruhnya sama manusia gitu. Saya teh Ibu Sufi maaf ini tuh ada juru riasnya, ada lain urusan saya tuh cek saya teh pek weda eta amaluna amal hukum gitu. Cuman yang alhamdulillah kan berarti ada aya malu nah gitu ketemu Bu Sufi tehnya pas direret lu halisna dikurut, bulu matanya anti badai gitu. Kalau kita berharap apresiasi manusia bisa kejedot kayak gitu kan itu teh asal lama pengen dipuji, pengen apa gitu ya. Pas geus dangdan satakar kebek eueuh nu muji. Jangan Bu, capek. Capek berharap apresiasi manusia tuh capek. Mau itu suami, mau itu anak. Ya Allah, dipang masakeun nu enak-enaknya ai datang teh yang ceprok dog. Ini sok hayang neke gitu ya. Tapi kalau kita orientasinya kepada Allah, ya udahlah kita udah dapat pahala masak kan di sisi Allahnya. Anaknya nggak mau tinggal kirim ke deka Bu Sufi beres. Kadang Bu Sufi matara masak atuh. Berat Bu, udah nggak usah ria-ria. Ujiannya berat. Wallahi berat. Ini saya tiap hari ketemu orang ya. Tiap hari kan saya harus nyiapin materi Bu. Dan saya mah nggak pinter kayak ustadz-ustadz yang lain ya. Saya mah kalau mau ngisi harus belajar hula gitunya. Ngajejer buku teh di kasur. Apakah itu bebas dari ria? Nggak juga Bu. Kalau saya ngejelasinnya nggak bener nanti teh ibu-ibu gimana teu ngalalartieun. Nanti takut saya dikacangin, takut saya apa gitu. Berat Bu ngejaga ria tuh. Berat. Makanya ujiannya itu kalau di dalam dakwah ya, di dalam dakwah ini mah. Ya ujiannya tuh tidak terpengaruh dengan majelis apa yang saya datengin. Dah, mau ngomong di depan 5 orang, 10 orang, 100 orang, 500 orang, 1000 orang gitu Saya ada jamaah yang majelis taklim itu bertahun-tahun saya isi, sampai sekarang jamaahnya paling banyak 15 orang. Tapi saya datengin sampai sekarang. Terus ada diganti nama teman saya Bu Sufi, eta masih ngisi majelis rusak itu. Emang kenapa? Saya nggak tahu dari 15 orang itu berapa orang yang dapat hidayah dengan sebab pembicaraan kita kan. Jalannya kita ke tempat itu semoga tetap dihitung oleh Allah. Jadi nggak pengaruh. Gampang gitu. Wah. Susah Bu. Kadang-kadang saya ya hujan ngagebret gitunya. Udah saya berpikir aduh aing ini mana jamaah nasa eutik kan di mana jauh hujan kieu kana teh moal aya eta budana kawas kitu tah. Bener. Nyampe ke tempatnya beneran Bu, enggak ada orang di komplek gede. Saya maksain datang kalau mau. Orang tehnya nggak ngehargain pisan. Mobil ada, tinggal ke masjid doang, di kompleks sendiri. Saya dari ujung ke ujung kalau mau urusan sama manusia.
bae we da saya jalan geus dihitung pahalana ku Allahnya. Bu, jadi mau ada taklim kayaknya pada nggak datang Bu Sufi. Oh iya, alhamdulillah kan saya datang dapat pahala, saya pulang teu kudu ngisi taklim saya dapat pahala. Asik. Itu kan enak weh. Tapi gampang gitu enggak juga Bu, eta kudu baca ta'awud teh sabaraha puluh kali bawa eta gitu teh. Gak gampang, makanya hati-hati. Bukan cuma dalam ibadah, dalam berpenampilan, dalam berinteraksi, dalam ibadah, ria itu harus dijaga. Kenapa ria itu akan akan merugikan kita? Karena nanti di yaumil akhir akan ada dua golongan orang kaget. Yang pertama golongan orang kaget itu adalah orang yang merasa sudah banyak beramal, tapi pas dia buka catatan, nah kosong, kaget dia. Itulah orang yang beramal dengan ria. Jadi dia udah merasa banyak beramal, dia ngisi taklim kemana-mana, dia pergi taklim kemana-mana. Tiap disapa sama tetangga, mau kemana Bu? Ke taklim, hari ini di Al-Mutakin, besok di Al-Muslimun, besok di Al-Muslihin, besok di Al-Munawwar. Disebutin tiap hari. Gus capek-capek gitu ya, panas pulang segala macam. Pas nanti dilihat di yaumil akhir, kok nggak ada catatan majelis taklim saya? Padahal saya ke majelis taklim tiap hari. Cangkel, andeprok, pegel, haredang. Gak ada pahalanya. Orang kaget yang pertama, merasa sudah banyak beramal, tapi catatan amalnya kosong. Orang kaget yang kedua adalah orang yang merasa amalnya sedikit, pas dibuka catatan amalnya, kok banyak. Inilah orang yang beramal kecil, istiqomah, ikhlas. Bisa jadi kita tuh nggak ngerasa, alah amalan gitu doang apa sih gitu ya. Tapi kalau itu kita lakukan karena Allah, benar-benar ikhlas, kemudian kita istiqomah melakukannya, tiba-tiba nanti kita kaget di yaumil akhir, ya Allah catatannya banyak banget. Masya Allah. Mau kaget yang mana Bu? Minimalis Ibu Mai. Pengennya kan kita tuh gitu ya Bu ya. Merasa amal kita tuh sedikit, tapi dengan keikhlasan, keistiqomahan, amal itu akan ngagunung di sisi Allah. Pahalanya akan banyak. Karena ternyata bobotnya itu, makanya di surat Al-Muluk disebutkan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ngadadak fase ya, ngadadak fase kakarek kamari itu. Kata Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku ingin menguji, kata Allah, siapa yang paling baik amalnya. Itu pengertiannya apa? Yang paling ikhlas di dalam tafsir itu. Ikhlas tuh indikatornya kan ada dua ya. Niatnya karena Allah, tata caranya sesuai syariat. Itu disebut ikhlas. Maka kalau ibu takziah ke orang yang meninggal atau yang dapat musibah, ibu jangan bilang begini, yang ikhlas ya Bu ya, udah takdirnya. Salah kaprah eta teh. Harusnya bilangnya yang ridho ya Bu. Ini takdir terbaik dari Allah, yang ridho. Karena kata ikhlas di dalam bahasa Sunda itu konotasinya tuh rela. Iya kan Bu? Tos ikhlas abdi, tos ikhlas jung bising emak bade maot mah gitu. Kan suka ada yang gitu ya. Kalau ada yang lagi naja, lagi sakaratul maut, sok diikhlaskan, suka kayak gitu. Artinya tuh direlakan gitu. Terus ngaharewas, mak nyai tos ikhlas, salah kaprah eta teh. Yang harusnya ridho.
yang ridho ya Bu sama takdir Allah. Insya Allah Bapak ahlul khair, insya Allah Bapak masuk surga, nanti Ibu ketemu di surga gitu. Jadi ikhlas tuh pada ibadah ya. Niatnya fokus pada Allah, tata caranya sesuai dengan syariat Allah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kalau kita ikhlas, ahsanu amala, bukan aktsaru amala. Aktsaru bukan aksaru. Baik. Entong baiknya salah masalah we. Bukan atau satu atau dua kalau ketentuannya aksaru amala, paling banyak amalnya atubu ari kitu mah nu beunghar paling untung kan gitu ya. Yang sempat kuliah paling untung. Enggak, aksaru bukan aksaru tapi ahsan, yang paling ikhlas amalnya. Pujiannya apa? Tidak terpengaruh pada pujian atau cacian manusia. Ini urusannya memang urusan dengan Allah aja Bu, urusannya dengan Allah. Udah sampai situ aja dulu. Saya mau ngasih oleh-oleh ke Ibu dari kemarin. Sebetulnya ini hadis lama. Udah Bu, ada yang mau ditanyakan? Ya, mangga. Neng, punten ieu dipasikeun mic-na. Saya kemarin dapat oleh-oleh suratul Al-Fatihah Bu, tapi ada hadis yang menurut saya harus kita murojaah. Mangga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nena Bu. Saya ingin bertanya tadi tentang bakhil Bu. Bakhil? Iya. Misalkan kita sudah berniat mau berinfak atau berwakaf 1 juta misalkan Bu. Kemudian tiba-tiba ada kebutuhan mendesak. Misalkan untuk biaya sekolah anak atau untuk ada musibah. Sehingga kita itu menunda atau kita bagi 2 aja deh. Nah, seperti itu apa masih tergolong bakhil atau tidak Bu? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau sedekah, saya mau sedekah ke pondoknya Bu Sufi 1 juta. Pas besok anaknya datang, Mak mau ujian, bayar UKT, cicilannya 1 juta. Terus Ibu belokin dulu ke situ. Batal nggak sedekahnya? Enggak. Cuman mindahin aja. Ya kan kita sebaik-baik nafkah yang kita keluarkan, terutama buat bapak-bapak, itu adalah menafkahi keluarganya. Sebaik-baik sedekah. Jadi itu nggak masuk kategori bakhil, karena ibu kan tidak menahan sebetulnya, memindahkan saja. Kecuali kalau itu niatnya disebut nazar. Kalau ibu nazar, saya nazar nih akhir bulan ini saya mau sedekah 1 juta. Terus ternyata ibu nggak sedekah tuh uang 1 juta itu udah di tangan mau disedekahin nggak jadi, dipakai yang lain, itu tetap harus dibayar. Kalau enggak kafaratin. Kafarat nazar apa? Memberi makan 10 orang fakir miskin, memberi pakaian 10 orang fakir miskin, atau membebaskan budak. Kalau bukan nazar itu yang memindahkan aja Bu. Insya Allah nggak termasuk pelit. Mungkin malah bisa jadi double. Niat sedekahnya udah dicatat, kemudian uang itu disedekahkan ke anak yang mau sekolah, malah bisa jadi double. Wallahu a'lam. Semoga tidak puas. Yang lain? Mangga Ibu. Pali dia Neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya ini Bu Sofi, jika ada seorang suami menafkahkan ke istri, kalau lihat dari
suami kan besar, tapi nggak ke istrinya ibarat ya pas-pasan gitu ya. Itu termasuk makasih Bu Sofi. Gaji 100 juta, ngabalanjaan istri 5 juta. Bakhil teu? Bakhil. Beri kompak. Siapa yang suruh jawab? Kalau ternyata dengan 5 juta itu kebutuhan istrinya tidak terpenuhi secara ma'ruf. Pak, ma'ruf itu bongan wae si bapaknya. Ma'ruf itu pantes. Udah pernah saya jelasin ya definisi ma'ruf ya. Ma'ruf itu bener lagi pantes. Itu ma'ruf. Jika tadi keondangan pakai daster, pakai sendal cepit, kerudung kaos bekas belanja, haram teu? Teu. Cuman gak pantes. Tapi kan nutup aurat Bu Sufi. Bener, tapi gak pantes. Bapak sholat Jumat pakai sarung ketutup udel sampai lutut, sah gak? Sah itu era mah. Secara fikih sah karena itu menutup aurat, tapi nggak ma'ruf. Ukuran belanja itu buat istri itu, buat anak, yang pertama itu seperti ketika istri kita dinafkahin oleh orang tuanya. Ini level pertama nih. Kalau misalnya dia dulu sama orang tuanya teh kemana-mana dikasih mobil sama supir dan seterusnya, berarti kalau istri itu nikah suaminya kudu teh juga gitu ngasih mobil sama supirnya. Ini level 1. Yang level kedua sesuai kemampuan. Dah saya mah gajinya cuma 100 juta neng, 100 juta we-nya tak sesuai kemampuan. Ngalamun teh tong nu rendah atuh. Yang ketiga sesuai dengan uruf, sesuai dengan adat. Kira-kira pantesna teh ilaharnya galibnya orang kayak gimana? Nah itu 3 standar. Nah sekarang gaji suami itu gede, 100 juta gajinya, terus ngasih 5 juta. Lihat dulu 5 juta itu bisa hidup seperti apa? Pantesnya enggak? Kemarin kan kita sudah bahas ya, surat Ad-Duha ayat 11. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka kalau ada nikmat dari Tuhanmu, perlihatkanlah, tampakkanlah, nyatakanlah. Ari bisa beli gamis di butik mah atuh tong beli gamis di toko barang bekas. Jika gitu. Seorang sahabiah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasul, suami saya teh meni pelit dalam menafkahi istrinya. Boleh gak saya ngambil uang dari dompetnya tanpa sepengetahuan suami saya?" Kata Rasul, boleh secukupnya. Jadi sampai kebutuhan dasar sih. Misalnya gara-gara pelit teh anaknya jadi tuh bisa makan misalnya ya. Ambil sampai anak itu bisa makan. Udah nih buat makan, ganti HP maling nggak boleh. Sampai kebutuhan keluarga itu tercukupi secara layak. Dan memang tidak ada kewajiban suami untuk memberikan seluruh penghasilannya kepada istri. Gak ada. Woi, si bapak senyum, asik kata dia. Karena di ayatnya juga min amwalikum, sebagian dari. Jadi standarnya apa? Standarnya memenuhi, mencukupi kebutuhan keluarganya. Udah. Selebihnya mau saya kasihin ibunya, mau saya sekolahin adik-adik, mau saya nafkahin kakak saya yang janda, mau saya wakafin untuk almarhum orang tua saya, bebas.
sebagai istri jangan berpikir begini, suami saya teh ternyata struk gajinya teh 100 juta, nah ka mamahan 50 juta, kemana deh itu 50 jutanya, aya dapur nu sejen apa? Belum tentu Bu, jangan-jangan dia berwakaf, jangan-jangan dia nggak wakaf ke mana-mana Bu Sufi, tapi ini ada ya cerita, tapi dia menafkahi seorang ustadz yang benar fokus di dalam dakwah, dia gak bisnis gak apa-apa, keluarganya dipenuhi sama dia supaya ustadz itu jongjon dakwahnya, bisa jadi ada tuh yang begitu. Kok ada kwitansi DP mobil, ternyata dia nge-DP-in mobil biar ustadznya gak telat ke majelisnya, dia beliin mobil, bisa jadi, boleh. Jadi gak boleh istri itu mengkooptasi seluruh penghasilan suami, gak boleh. Selama suami itu memenuhi kebutuhan kita, anak sekolah wajar, makan wajar, seterusnya, selebihnya oleh suami itu dikasihin ke orang tuanya, ke adiknya, ke kakaknya, disedekahin, diwakafin, kita gak boleh protes. Makanya jadi istri harus rada-rada mandiri, punya penghasilan sendiri ya, tapi jangan ngeganggu kewajiban kita. Biar apa? Biar bebas bersedekah, tengarap-ngarap dari suami aja gitu Bu ya. Oh kita pas datang ke dia bawa gembolan semua, sama masing-masing jualan semua gitu. Gitu ya Bu ya. Jadi bisa dikatakan pelit kalau yang diberikan suami itu tidak memenuhi kecukupan kebutuhan anak dan istri. Tapi tidak dikatakan pelit selama dia mengeluarkannya sebatas kecukupan. Udah Bu? Mau oleh-olehnya? Oh di Pengker aya nu ngacung. Waalaikumsalam. Masya Allah si ibu ini tegang komik tapi kadangu kadia Bu, Masya Allah. Ya, nazar Bu ya, bukan najar. Saya tahu ibu orang Sunda jika saya. Kalau nazar itu harus diungkapkan Bu. Nazar tuh, aku bernazar gitu. Kalau seperti yang ibu tadi, nanti saya kalau dapat rezeki mau kurban, itu mah niat. Kalau nazar itu harus diungkapkan dengan kata nazar, saya bernazar gitu. Tapi kata Rasul, jangan dimudah-mudahkan untuk nazar. Saya pernah dicurhatin oleh seorang ibu, Bu Sufi, gimana ya saya mengkafarati nazar saya? Kata saya, kenapa Bu? Saya tuh nazar katanya. Nazar nanti rada aneh cek saya mah. Mungkin saking gitu ya, saking dia ingin menahan dirinya dari maksiat. Jadi dia bilang gini, kalau saya sekali melakukan dosa, saya akan memotong rambut saya. Jadi gersrek dugul rambut teteh. Terus gimana ya Bu Sufi, kalau saya gundul kayaknya suami saya nggak berkenan. Nazar hati lagi ya, nazar nukos gitu patut atunya. Kata saya, udah Bu, dikafaretin aja. Itu nazarnya kurang baik. Maksud saya tuh biar saya nggak berdosa Bu Sufi, biar saya nggak melakukan maksiat. Bagus, niatnya bagus. Menahan diri dari kemaksiatan, cuman ngaririweuh maneh. Iya kan jadi repot Bu, lama-lama habis. Kenapa? Nggak akan ada manusia yang sama sekali nggak berbuat dosa, nggak akan ada, wallahi. Ibu tiap hari ke majelis taklim akan terhindar dari dosa? Enggak, belum tentu. Itasen kamari itu dosa. Terus ningali ustadna, meni tunu ustad teh teu bisaeun ngejelasinana. Belum tentu kita di masjid terus tiap hari 24 jam terhindar dari dosa, belum tentu. Kata saya itu nazarnya kurang bagus Bu, udah kafaratin aja. Kasih makan 10 orang fakir miskin, dah selesai.
Atau kasih baju 10 orang fakir miskin dengan bebaskan budak mah nggak ada sekarang. Udah, kata saya gitu. Atau saum 3 hari udah selesai. Jadi harus diungkapkan. Tidak boleh dimudah-mudahkan nazar, kata Rasul. Kenapa tidak boleh mudah-mudahin nazar? Kita nggak tahu bu umur kita di mana. Kita juga nggak tahu ada orang yang ngerti nggak dengan nazar kita. Kalau misalnya kita nazarnya ini sendirian, nazar tuh saya bernazar. Terus kita meninggal, anak kita nggak tahu, keluarga kita nggak ada yang tahu, nggak ada yang bayar nazar kita, maka itu kita harus bayar di akhirat nazar kita. Nauzubillah, nggak usah pakai nazar, berniat aja boleh. Kalau niat kita beramal soleh, walaupun tidak kita lakukan amal soleh itu, belum kita lakukan, Allah sudah ngasih catatan pahala 1. Gitu bu ya, semoga tidak memuaskan. Ibu rahimakumullah, semoga menjadi oleh-oleh buat kita semua ya. Saya kemarin mendapatkan hadis yang sebetulnya udah lama sampai kepada kita, insyaallah ibu-ibu juga udah udah sering lah insyaallah didengar, tapi karena menurut saya penting di murajaah. Kemarin saya dapat nasihat ini dari Syekh Isya Al-Masrawi. Kemarin tuh di Al-Jabar bu, 12.000 jamaah. Dari Lampung ada 4 bis, dari Pangkal Pinang ada berapa bis itu, Masya Allah. Mereka pada ngambil sanad Al-Muluk kemarin. Ini tentang dialog Allah dengan kita ketika kita membacakan suratul Fatihah. Saya setelah mendapat penjelasan hadis ini, ya Allah, betapa Fatihah ini, Al-Fatihah itu luar biasa. Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, aku membagi salat antara aku dan hambaku menjadi 2 bagian. Jadi kata Allah, salat itu ada yang bagiannya untukku, ada bagiannya untuk hambaku. Dan bagi hambaku apa yang dia mohonkan. Maka ketika di dalam salat itu kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah berfirman, hambaku telah memujiku. Dan ketika seorang hamba berkata Ar-Rahmanir-Rahim, maka Allah berfirman, hambaku telah memujiku. Dan ketika kita mengucapkan kalimat Maliki Yaumiddin, Allah berfirman, hambaku telah memuliakanku. Dan ketika seorang hamba berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah berfirman, ini adalah bagianku dan bagian hambaku, dan bagi hambaku apa yang dimintanya. Dan kita berkata, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka Allah berfirman, ini adalah bagi hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Bayangin bu, ketika kita membacakan suratul Fatihah di dalam salat, setiap ayat Allah balas, setiap ayat Allah respon. Dan di kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah, bagi hambaku apa yang dia minta. Ada di satu kitab tentang tafsir ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemarin saya bahas pembukaannya di Ta'lim mana ya, Ummul Qura. Sabtu nanti saya bahas lagi di Al-Munawwar Sentul insyaallah. Itu ada kitab namanya kitab Madarijus Salikin, karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Antara 400-500 halaman lah tebal bukunya.
itu membahas tafsir iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Satu ayat, satu kitab. Pas saya baca, Masya Allah, luar biasa. Maka ketika kita meminta wa iyyaka nasta'in, dan kepada engkau aku meminta pertolongan, lalu kata Allah, bagi hambaku apa yang dia minta. Apa yang kita minta tadi? Pertolongan. Di kitab Madarijus Salikin itu disebutkan apa yang disebut pertolongan. Pertolongan kita itu di dunia dan di akhirat, kita butuh banget pertolongan Allah. Ya kan, Bu? Di dunia kita butuh banget pertolongan Allah untuk menyelesaikan semua urusan hidup kita, untuk menyelesaikan semua masalah hidup kita, menyembuhkan semua penyakit kita, mencukupi semua kebutuhan kita, menghilangkan semua masalah kesedihan kita. Kita butuh banget pertolongan Allah. Di akhirat nanti apalagi? Dari sejak kita sakaratul maut, dulu saya pernah ngasih materi perjalanan panjang menuju Robnya. Setiap fase itu kita butuh pertolongan Allah. Maka Bu, nikmati membaca suratul Fatihah ketika kita sholat, ketika kita di luar sholat. Kenapa orang yang mau berdoa itu suka gini? Apa ala hadhihinnya wa kullin niyatin salihah al-Fatihah, suka gitu kan ya? Karena di dalam Al-Fatihah itu ada ayat tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang dijawab oleh Allah. Kalau kita baca ayat itu, maka kata Allah, bagi hambaku apa yang dia minta. Masya Allah. Nantilah kapan-kapan kita bahas ya, kitab Madarijus Salikin. Allah iya gecan anggus kita. Niatan aja dulu ya Bu. Atau siapa tuh, kitab apa Bu Sufi? Nanti saya beli aja sendiri, saya baca sendiri deh. Gitu. Enaknya begitu sih. Cuman ibu-ibu masuk ya, Bu Sufi baca aja ya, nanti jelasin ke kita. Masya Allah. Nikmati Bu baca suratul Fatihah tuh, Masya Allah, Masya Allah. Saya pas kemarin ngejelasinnya Mas Syekh Isa kemarin lebih dari ini Bu. Nikmat banget sampai saya nangis tuh nggak tertahan, ya Allah. Betapa Allah tuh, Al-Fatihah itu kan rukunnya sholat ya Bu ya. Ibu mau baca Al-Baqarah dari awal sampai akhir gitu ya, nggak pakai Al-Fatihah nggak sah. Makanya Imam Hasan Al-Basri ketika anaknya bisa hafal Al-Fatihah, hajat Bu, hajat. Kalau pakai bahasa kita mah, kata sahabat-sahabatnya tuh lebay banget sih lo gitu. Timbang Al-Fatihah doang pakai hajat, entaran dah kalau 30 juz kelar gitu ya. Apa kata beliau? Al-Fatihah ini menentukan agamanya anak saya. Agama itu tiangnya sholat, sholat itu yang paling utamanya adalah Al-Fatihah. Maka ketika anak saya bisa Al-Fatihah, artinya sholatnya dia bisa. Kalau sholatnya ajak, agamanya ajak. Al-Fatihah itu surat yang paling sering kita baca. Maka ketika kita mempunyai rasa, mempunyai pemahaman, ketika kita membaca Al-Fatihah itu, kita sesungguhnya sedang berkomunikasi langsung dengan Allah. Karena Allah menjawab semua ayat yang kita baca di dalam surat Al-Fatihah itu. Jika namu al-ayat dayanu ila hadratin nabil mustafa Al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim. Dinikmati setiap ayatnya Bu, insyaallah. Baik, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Urang ngeureuh we nya Bu nya. Hari ini 3 yang kita bahas, penyakit-penyakit hati yang dibahas di kitab Minhajul Mu'minin. Yang pertama apa Bu tadi penyakit hatinya? Bakhil. Bakhil itu pelit. Kalau asyuh pelit tapi bukan materi. Gak mau nanya karena tetangga gak pernah nanya, nah itu asyuh. Gak mau memaafkan, itu asyuh. Gak mau duluan negur, itu asyuh. Penyakit hati yang kedua dibahas hari ini apa? Pingin dipuji, ingin dihormati, gila popularitas.
Kenapa? Karena itu berkaitan dengan penyakit hati berikutnya apa? Al-kibr atau sombong. Apa definisi sombong yang sesungguhnya? Tidak tunduk pada kebenaran Allah. Yang keempat adalah ria. Ria itu berbuat karena ingin dipuji oleh manusia. Kalau ria untuk perbuatan, kalau untuk pendengaran namanya sum'ah. Apa Bu? Dua-duanya sama, pengen dipuji manusia. Tapi kalau ria mah dengan gerakan tubuh, kalau sum'ah mah dengan omongan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Nah, kudu ngalalempang niat tanya Ibu MC. Bising teh dipuji ku orang. Kalau saya ceramahnya nggak bagus, nanti bising teh dipuji orang. Nah, itu sum'ah. Bakhil, ingin dipuji, sombong, ria, penyakit hati yang sumbernya apa? Sumbernya adalah tidak mau tunduk kepada Allah, orientasinya bukan sama Allah. Apa ukurannya seseorang ria? Amalannya berbeda kualitas ketika tidak ada orang dengan ketika ada orang. Itu ukuran sederhana. Jadi kalau kita mau mengistighfarin ria-ria di dalam hati kita, kalau ada hal seperti itu, semoga Allah bersihkan hati kita. Apa pembersih hati yang paling manjur, Bu? Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Minal khotoya, dari berbagai kesalahan, kekhilafan, kelalaian, itu khotoya. Yang semua itu menjadi sumber dosa kita. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati-hati kita dari berbagai penyakit, karena hati ini ruangnya cuma satu, kata Rasul. Kalau di hati itu kamu penuhi dengan Allah, maka yang lain-lainnya akan minggir. Tapi kalau hati itu dipenuhi dengan sesuatu selain Allah, maka Allah lah yang akan menepi dari hatimu. Nauzubillahiminzalik. Kalau kita tidak punya orientasi pada Allah, orientasinya pada manusia. Dalam sebuah hadis qudsi Allah menyebutkan, kalau mau begitu silahkan urus urusanmu dan aku berlepas tangan. Nauzubillahiminzalik. Kalau Allah berlepas tangan dari urusan kita, lalu kita urus semua dengan kemampuan kita, nggak akan ada yang benar, nggak akan ada yang benar. Wallahi. Karena apa? Karena kita cuma taunya apa yang kita mau. Kita taunya nafsu kita taunya yang terbaik itu menurut nafsu dan akal kita. Sementara Allah taunya menurut Allah yang terbaik buat kita itu bukan cuma buat hari ini, tapi buat hari esok juga. Perbanyak istighfar, perbanyak zikir untuk membuat hati kita fokus kepada Allah. Setiap ada sesuatu, setiap kita mau melakukan sesuatu, setiap direspon oleh orang sesuatu, fokus pada Allah, maka insya Allah kita tidak akan sakit hati. Kita akan terus merasa tenang, fokus pada Allah. Apapun yang terjadi kita akan menjadi tenang insya Allah. Kapan-kapan kita bahas ya tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu masya Allah. Buat saya tuh pokoknya luar biasa. Kalau ibu mau cepet-cepet dapat, beli bukunya, judulnya Madarijus Salikin karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Itu tafsir ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masyaallah. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, Ibu rahimakumullah. Semoga Allah ridho dengan apa yang kita lakukan hari ini. Saya ketitipan saudara-saudara kita nih, kalau ada cucunya yang lagi batuk pilek, Ibu insya Allah pakai Tiflun. Ini minyak angin khusus untuk bayi, untuk balita. Nah, kalau buat ibunya yang ini anget-anget. Nah, kalau ini nih kayaknya banyak nih konsumennya ya.
yang sering sakit lutut, sakit bobokong, nyeri cangkengnya dan seterusnya, semprot pakai ini Bu, alhamdulillah. Nah kalau ini sabun andalan Bu Sufi, udah berpuluh-puluh tahun saya pakai ini karena ini mengandung bidara, sabun Swafara. Ini semua produk muslim ya Bu ya, pengusahanya muslim insyaallah. Ini udah lama saya tidak membantu mempromosikan, semoga Allah berkahi, semoga Allah ridho. Karena kalau pengusaha muslimah makin berkembang, makin maju, makin kaya, zakatnya makin gede, makin kembali banyak ke umat insyaallah. Kita tutup dengan doa, semoga Allah jadikan langkah-langkah kita ke sini sebagai penggugur dosa kita. Duduknya kita, pegelnya kita, gerahnya kita di tempat ini semoga menjadi wasilah duduknya kita nanti di surga. Semoga pertemuan ini menjadi pertama, menjadi awal, menjadi sebab bertemunya kita nanti di surga. Amin. Ya Allah, sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami hamba-hambamu yang zalim pada diri sendiri ya Allah, yang masih suka mengotori hati-hati ini dengan penyakit-penyakit hati ya Allah, yang masih fokus pada penghargaan manusia dan tidak fokus pada ridhamu ya Allah, ampuni kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau condongkan hati kami ya Allah setelah Engkau beri hidayah kepada kami, setelah Engkau beri petunjuk kepada kami, setelah Engkau tunjukkan kebaikan kepada kami, jangan Engkau condongkan hati kami kepada keburukan ya Allah. Rabbana hablana hukman wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, berikan kami ilmu yang hikmah ya Allah, dan masukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang salih. Waj'al lana lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah kami buah tutur yang baik ketika nanti kami sudah tiada ya Allah. Waj'alna min warasati jannatin na'im. Ya Allah, jadikan kami bagian dari orang-orang yang mewarisi surgamu yang penuh kenikmatan ya Rabb. Rabbana awzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an a'mala salihan tardah wa aslih lana fi dhurriyyatina wa adkhilna fi 'ibadika as-salihin. Rabbana atina ma wa'adtana 'ala rasulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.